yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di kajian online pada siang hari ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ustazah Aini Aryani LC, selaku narasumber kita. Yang saya hormati, Wildatul Mawada, selaku Ketua Pelaksana kajian hari ini. Serta yang saya hormati, teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dania Yuliasari, selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara kajian siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tilawah dan sari tilawah. Ketiga, sambutan oleh Ketua Pelaksana. Keempat, pembacaan CV pembicara. Kelima, penyampaian materi. Keenam, sesi tanya-jawab. Ketujuh, pemberian sertifikat. 8, foto bersama. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Isroha. Kepada Isroha, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isroha. Selanjutnya, sambutan oleh Wildatul Mawada selaku Ketua Pelaksana. Kepada Wildatul, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Aini selaku pemateri Ijah dan Ifah, dan yang saya hormati seluruh para peserta yang hadir pada acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat sehat dan seizinnya lah kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Adapun maksud tujuan dari acara ini diadakan adalah untuk memberikan gambaran harus seperti apa seorang muslimah dalam menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara ini dengan baik. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penyampaian materi, saya akan membacakan CV pembicara. Baik, pembicara kita pada kajian siang hari ini, beliau adalah Ustazah Aini Aryani LC. Beliau memiliki pendidikan terakhir S2 Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan mempunyai berbagai aktivitas seperti tim asatidz Rumah Fikih Indonesia, redaktur di website Rumah Fikih, dosen sekolah Fikih e-learning, dan juga sebagai narasumber acara religi televisi seperti Islam Itu Indah di Trans TV dan Mozaik Islam Hidayah TV. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Ustazah Aini Aryani. Kepada Ustazah Aini, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Senang sekali ketemu sama teman-teman semua di sini ya. Karena ini masih dalam bulan Syawal ya. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu shiyamana wa shiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Jadi di bulan Syawal ini lagi musim-musimnya ini ya, musim-musimnya orang nikah ya. Musim pandemi, ada keterbatasan kita silaturahmi, ya nggak apa-apa buat jomblo, ya terselamatkanlah dari pertanyaan-pertanyaan kapan nikah ya, gitu kan. Pertanyaan yang bikin gemes gitu, pengen ngeremes gitu ya, mulutnya orang yang nanya begitu kata orang yang masih jomblo, katanya sih. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih, karena memang saya bidangnya di dalam ilmu fikih, tentang bagaimana syariat Islam mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kemuliaan diri dan menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang tadi sudah disampaikan di dalam sambutan bahwa yang dimaksud dengan izzah dan iffah itu adalah kemuliaan diri dan kehormatan juga. Karena kalau kita bicara tentang izzah ya, itu salah satu sifat Allah juga ya di dalam Asmaul Husna, Aziz. Innallaha azizun hakim. Aziz artinya yang maha suci, yang maha mulia, yang terbebas dari sifat-sifat yang tercela. Itu adalah aziz. Masdarnya atau abstrak noun-nya, kalau kita bilang ya, itu izzah. Izzah artinya ketika kita menjaga kemuliaan diri dan membersihkan diri kita dari segala sikap ataupun sifat yang tercela. Kemudian ketika kita bicara iffah, ya, afif itu orangnya, iffah itu adalah abstrak noun-nya, masdarnya, gitu ya. Jadi iffah itu adalah ketika sikap menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita pada kemaksiatan atau melakukan segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau segala yang dilanggar dalam syariat, yang dilarang di dalam syariat. Itu namanya iffah, menahan diri dari segala hal itu. Kalau kehormatan diri itu lebih tepatnya bukan iffah, tapi muru'ah. Muru'ah itu artinya menjaga kehormatan diri. The good personality itu namanya muru'ah. Menjaga image, menjaga kehormatan, menjaga citra yang baik, itu namanya muru'ah. Gitu ya. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap
agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang menjaga kehormatan diri dan membuat kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat Islam, banyak caranya. Caranya adalah dengan cara meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan melakukan semua yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Menghindari semua perangai buruk dan menghindari semua yang berpotensi mendatangkan dosa. Itu sih kunci utamanya. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimana caranya? Nah, kalau bagaimana caranya itu banyak. Tapi buat kita gitu ya, buat teman-teman yang masih pada muda belia, tentu caranya adalah dengan membuat diri kita bisa menahan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita bergaul, bagaimana dengan kita berpenampilan diri, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang yang bukan mahramnya kita. Nah, ini semuanya salah satu cara untuk kita mempertahankan izzah, ifah, dan muru'ah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang syariat Islam, ya, bagaimana kita menjaga penampilan, bagaimana kita berbusana, bagaimana kita bergaul, dan lain sebagainya. Untuk itu izinkan saya share screen ya. Ini saya boleh share screen kan ya? Oke. Pertama yang akan kita bahas bagaimana tata cara kita berbusana. Pastinya kita mau ya menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri, menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama tentu harus berbusana sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana syariat Islam mengatur? Pertama, tentang pakaian. Dalam syariat Islam, pakaian itu secara garis besar, itu fungsinya ada 4. Pertama, dia berfungsi sebagai penutup aurat. Mau semahal apapun pakaian itu, se-fashionable apapun pakaian itu, kalau tidak menutup aurat, maka dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kalau misalnya dia tidak menutup aurat. Kalau kita lagi ingin keluar rumah atau kita mau sholat, boleh nggak sih kita beli misalnya hot pants ya, atau tank top, itu boleh nggak sih? Ya boleh aja. Asal dipakai dalam rumah, ya kan? Atau dipakai di depan suami misalnya, atau lagi sendirian di rumah, it's okay. Tapi kalau misalnya kita sedang keluar rumah, atau kita sedang ingin melaksanakan sholat, ya, maka harus menutup aurat, memakai pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Yang kedua, pakaian itu fungsinya bisa sebagai perhiasan. Jadi dalam syariat Islam boleh nggak sih kita pakai baju dengan model terbaru? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Ya selama itu menutup aurat dan menutup auratnya sesuai dengan kriteria yang syar'i, nggak ada masalah. Kita menutup aurat dengan berniat ingin berpenampilan yang memikat gitu ya, atau berpenampilan yang terupdate, terkini. Nah, itu nggak ada masalah. Kemudian pakaian itu adalah identitas kita. Maka sebagai muslimah tentu kita berhijab, ya, memakai kerudung, memakai baju, mau gamis, mau itu atasan bawahan, pokoknya nutup aurat. Modelnya silahkan. Yang penting kriterianya menutup aurat. Kemudian sebagai perlindungan. Melindungi diri kita dari hujan, dari panas, dari toelan-toelan laki-laki yang tidak berakhlak. Ya. Nah, hukum berpakaian sekarang. Berpakaian itu pada dasarnya ya tergantung situasi dan kondisinya. Kalau kita melihat dari hadis-hadis yang ada, misalnya di dalam satu hadis Nabi mengatakan, ihfadz aurataka illa min zaujatik. Ya, jagalah auratmu kecuali dari istri.
Ternyata dalam syariat Islam yang disuruh jaga aurat bukan cuma perempuan loh. Laki-laki juga disuruh menjaga auratnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut itu disuruh jaga. Paha itu termasuk auratnya laki-laki. Maka kalau ada cowok-cowok lagi pada berenang, main futsal, main sepak bola, jangan dikira mereka itu menutup auratnya ya. Ternyata ada yang cuma sepaha celananya. Nah, ini yang belum menutup aurat dengan sempurna. Tapi kan itu cowok. Jangan dikira perempuan itu tidak bisa terbayang-bayang dengan tubuhnya seorang laki-laki. Ya, coba kalau habis pada nonton film Korea yang badannya atletis six pack gitu kan. Terus adegannya buka baju misalnya. Wah, akhwat-akhwat yang pada doyan drakor kebayang-bayang, cuman nggak ngomong aja gitu ya. Makanya laki-laki juga disuruh menjaga auratnya. Kemudian berikutnya di dalam surat Ad-Duha disebutkan, dan atas nikmat dari Tuhanmu maka bicarakanlah. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lagi dapat baju baru, itu boleh kita bersyukur lalu kita kenakan, pakai. Boleh nggak diposting Instagram buat OOTD? Wah, outfit of the day, gitu ya. Nggak ada masalah. Kalau misalnya tidak merendahkan orang lain, bukan karena pamer ya, tapi sekedar ingin at-tahaddus bin ni'mah. Membincangkan nikmat yang ada. Kemudian dalam satu hadis, di dalam satu ayat Al-Quran juga disebut, ini bagaimana tata cara kita berpakaian kalau ke masjid. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Jadi kalau mau masuk ke dalam masjid, kita disunnahkan untuk berpakaian yang rapi, yang indah. Ya, maka kalau kita mau sholat berjamaah ke masjid, pastikan mukenahnya ini mukenah yang wangi, ya, bukan yang belum dicuci 2 bulan. Ini kan mukenah kadang nih, akhwat-akhwat nih ya, namanya mukenah mentang-mentang nggak dipakai kayak pakaian dari pagi sampai malam, akhirnya abai. Ya, mukenahnya 2 bulan, 3 bulan nggak dicuci-cuci sampai apek seapek-apeknya. Nah, ini nggak dianjurkan seperti itu. Khawatir kalau kita pakai ke masjid, orang samping kita malah nggak nyaman karena bau mukenahnya yang kurang wangi. Berikutnya ini juga etika dalam berpakaian, wa kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhila. Makan dan minumlah serta berpakaianlah, tapi jangan berlebih-lebihan dan sombong. Ya, jadi kalau kita mau berpakaian boleh, tapi nggak usah lebay, nggak usah berlebih-lebihan. Kalau memang tidak terjangkau dengan uang kita, ya sudah, tidak usah dibeli, ya. Tapi kalau misalnya terjangkau, silakan dibeli. Kesimpulannya dari hadis dan ayat tadi, hukum berpakaian itu ada beberapa macam. Pertama, dia menjadi wajib kalau ketika kita sedang ingin menutup aurat. Pada saat kita keluar dari rumah, ketika kita mau sholat, ya kita tutup auratnya. Ya, begitu kita ada tamu, ya jangan lupa nutup auratnya. Kemudian sunnah untuk mengungkapkan rasa syukur. Misalnya kita dapat baju baru atau dapat baju hadiah dari teman, kita disunnahkan untuk menggunakannya untuk menyenangkan kawan yang memberikan pakaian tersebut. Kemudian makruh. Nah, kapan berpakaian itu jadi makruh? Kalau tujuannya untuk berlebihan dan sombong. Dan berpakaian itu menjadi haram kalau nih dia lagi keluar rumah tapi nggak nutup auratnya. Kemudian berpenampilan yang menyerupai non-muslim. Kemudian menyerupai lawan jenis, kemudian berbahan yang najis, ya, kemudian berbahan sutra dan emas bagi laki-laki ya, bagi laki-laki dilarang berbahan sutra dan emas, buat perempuan boleh. Kemudian berpakaian yang sengaja berpenampilan berbeda agar menjadi pusat perhatian dan di dalam hatinya ada niatan untuk sombong. Ini disebut dengan libasus syuhrah, ya. Kemudian, aurat yang tidak tertutup itu seperti apa?
Kan tadi disebut ya, salah satu kriteria berpakaian yang tidak menutup aurat itu adalah pakaian yang tidak dibolehkan. Nah, kriteria menutup aurat itu seperti apa idealnya? Idealnya adalah pertama, mencakup seluruh aurat tanpa kecuali, kemudian tidak tipis, tidak transparan ya. Pakaiannya lengkap ya, nutupin semua auratnya tapi transparan. Pakai kemeja lengan panjang tapi warnanya putih tipis transparan. Pakai mohon maaf branya merah merona, tembus pandang. Wah, ya. Nah, ini nggak boleh. Kemudian tidak mencetak tubuh ya, kemudian tidak berlubang-lubang. Nah, kemudian batasan aurat itu dari mana ke mana? Kalau untuk laki-laki, batasan aurat kalau di hadapan istri nggak ada batasan. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang wajib ditutup kalau di hadapan istrinya. Tapi kalau di hadapan selain istrinya, yang nggak boleh kelihatan itu adalah antara pusar sampai lutut. Maka paha itu nggak boleh kelihatan. Apalagi kalau bapak-bapak pakai jeansnya itu dipakai buat sholat ya, jeansnya itu yang ngepas gitu kan, yang ngepas banget. Begitu dia sujud, nah bagian belakangnya kadang kelihatan ujungnya, mohon maaf, ujung bokongnya ada yang kesingkap dikit. Nah, ini hati-hati. Ya. Kemudian untuk perempuan. Batasan aurat perempuan kalau di hadapan suaminya maka tidak ada batasannya. Kemudian kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya di hadapan tetangga, teman-teman kuliah, apa segala macam, dan di hadapan wanita yang bukan muslimah, ya, ini batasannya sama. Jangan dikira mentang-mentang perempuan nggak ada batasan auratnya, enggak. Kalau misalnya kita punya tetangga yang tidak beragama Islam, ya, maka kita punya batasan aurat. Batasan auratnya apa? Batasan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, punggung tangan. Oke ya. Jadi ini punggung tangan bukan aurat ya. Telapak tangan, punggung tangan, wajah itu bukan aurat. Di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan di hadapan wanita yang bukan muslimah. Artinya apa? Kalau kita punya teman satu kampus, dia tidak beragama Islam, boleh nggak kita temenan? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada batasannya. Kalau dia adalah perempuan yang bukan muslimah, main ke kosan kita jangan santai nggak pakai kerudung. Kita tetap harus pakai kerudung. Pakai kerudung menutup aurat semuanya, yang boleh kelihatan cuman wajah kita, telapak tangan, sama punggung tangan saja. Ya. Sebagaimana kalau kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita. Tapi kalau di hadapan laki-laki yang mahram dan di hadapan wanita sesama muslimah, maka seluruh tubuh kecuali area di antara pusar sampai lutut. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu kamar kos dengan sesama perempuan, ya, muslimah dia, kita sekamar dengan perempuan yang beragama Islam. Jangan dikira nggak ada batasan aurat, ada di antara pusar sampai lutut. Jadi kalau kita lagi tidur, pakailah celana, setidaknya panjangnya sampai lutut. Jangan pakai daster. Nanti kesingkap kemana-mana, kelihatan paha, mohon maaf, bokong. Nah, ini nggak boleh. Antara kita dengan teman kita yang sesama muslimah, ada batasan yang tidak boleh terlihat, yaitu area antara pusar sampai lutut. Begitu juga di hadapan laki-laki yang menjadi mahram kita sendiri. Kalau ayah kita, abang kita lagi nginep di rumah, maka kita boleh-boleh aja nggak pakai kerudung. Kalau kita lagi nyusuin anak, boleh kelihatan ayah kita ya, sebagian aurat kita, sebagian dada itu boleh kelihatan, selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Tapi kalau mahramnya itu rada-rada genit ya, misalnya kita punya mertua itu kan mahram kita.
tapi rada-rada genit mertuanya. Nah, ini sebaiknya tetap ditutup area-area yang rawan seperti dada, kaki, ya, lengan atas. Itu sebaiknya tetap ditutup untuk menghindari rasa fitnah, ya. Tapi kalau ayah kandung kita sendiri kebapaan nggak ada khawatir apa-apa, boleh kelihatan sebagian auratnya. Berikutnya, tidak menyerupai non-muslim. Ini kriteria berikutnya, ya. Maka ketika Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, jamaah sekalian, maksudnya seperti apa nih? Maksudnya menyerupai non-muslim itu adalah memakai pakaian yang kita ini, ya, pakaian tersebut atau aksesori tersebut menjadi ciri khas agama tertentu yang bukan agama Islam. Contoh, pakai kalung salib. Coba, kalau ada orang pakai kalung salib, kita pasti bisa nebak kan agamanya apa? Agamanya Kristen, ya. Berarti kita bisa nebak. Nah, tapi kalau kita lagi pakai misalnya nih, pakai bajunya enci-enci Tionghoa yang warnanya merah, pakai kancing Shanghai. Nah, boleh nggak kita pakai fashion seperti itu? Atau kita berdandan ala Bollywood pakai sari? Boleh nggak? Ya selama menutup aurat nggak ada masalah. Kenapa? Karena baju sari, baju Bollywoodan begitu, itu bukan identitas suatu agama, tapi identitas suatu bangsa, yaitu bangsa India. Di India itu tidak identik, tidak semuanya beragama non-muslim, ada juga yang beragama Islam, ada Bunda Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Ya, begitu juga baju enci-enci orang Tionghoa. Di Cina sana itu banyak agama. Jadi baju Tionghoa itu bukan agama, bukan ciri khas agama tertentu, sebagaimana baju apa ya namanya, baju sari itu juga bukan agama, bukan ciri khas agama tertentu. Jadi boleh kita pakai, nggak ada masalah. Atau mau pakai gaya berdandannya cewek-cewek Korea yang blazernya bagus-bagus, jaketnya bagus-bagus, itu boleh karena itu bukan ciri khas agama tertentu. Yang tidak boleh adalah kita menggunakan aksesoris dan pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu. Contohnya adalah kalung salib atau jubah pendeta. Bapak-bapak pakai jubah pendeta nggak boleh, ya. Itu ciri khas agama orang lain. Kemudian memakai topi khas Yahudi yang warnanya hitam bundar itu, atau peci kecil yang hitam di sini, ini nggak boleh. Begitu juga aksesoris yang terdiri dari bintang David. Tahu ya bintang David? Bintang David itu yang ada di benderanya orang Israel, ya. Bintang bermata 6. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, yang tidak diperbolehkan lagi adalah menyerupai lawan jenis. Karena Nabi sendiri mengatakan, karena Nabi sendiri itu melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini dia nih. Ya. Nah, baju khasnya perempuan itu nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Seperti misalnya pakai kebaya, bapak-bapak pakai kebaya. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, pakai kerudung, pakai gaun. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, kemudian khasnya pria dipakai sama cewek itu juga nggak boleh. Misalnya pakai sorban, ya, pakai gamis khas pria, kemudian pakai baju kokonya cowok dengan niatan untuk apa? Untuk menyerupai laki-laki. Oke, nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah, tentang tata rias nih jamaah sekalian, ya. Bagaimana cara kita memuliakan diri kita, menjaga kehormatan diri kita, menahan diri dari segala yang dilarang dalam syariat Islam, ini juga ada di dalam bab tata rias. Pertama kita akan bahas dari atas dulu ya, dari rambut. Dari atas badan kita nih rambut dulu.
Allah melaknat, kata Nabi Muhammad, Allah melaknat orang yang menyambung dan disambung rambutnya. Yang nyambung dengan yang disambung itu sama-sama mendapatkan laknat. Nah, sekarang kita akan bahas ya rambut lebih lebih rapi lagi. Merapikan rambut ini pada umumnya disunahkan. Tapi kalau menyambung rambut, nah ini dia. Dalam pandangan para ulama terkait hadis yang tadi bahwa orang yang menyambung dan disambung rambutnya itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau yang disambung itu adalah rambut asli manusia, itu haram. Semua ulama sepakat atas keharamannya. Maka seperti misalnya di salon-salon ada yang penyedia jasa hair extension. Hair extension itu adalah penyambung rambut, ya, rambutnya itu disambung. Maka ini tidak diperbolehkan kalau yang disambung itu adalah rambut asli manusia. Makanya banyak yang jualan rambutnya ke salon untuk dijadikan sambungan rambut, ini nggak boleh. Ya, udahlah kalau rambutnya mau dipotong, potong aja dibenam. Nggak usah dijual ke salon-salon. Tapi perawatan rambut saya mahal gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena kalau dimasukkan ke dalam salon ya nanti oleh salon dibeli terus dijadikan untuk menyambung rambut orang. Ya ini nggak boleh ya. Nah, kalau yang disambung itu adalah rambut hewan dan rambut sintetis, nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Berikutnya, mewarnai rambut ya. Mewarnai rambut itu dengan warna hitam itu diharamkan untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh asalkan diminta oleh suaminya, macam-macam ya pandangan para ulama. Tapi kalau untuk laki-laki hukumnya haram kecuali dalam hal ingin pergi ke medan perang untuk mengelabui musuh yang berkaitan dengan umurnya para mujahidin. Tapi kalau selain hitam itu boleh. Jadi kalau kita mau mewarnai rambut kita dengan warna henna itu boleh ya. Tapi kalau dengan warna hitam itu tidak diperbolehkan. Kemudian menanam rambut. Menanam rambut ini haram karena hukumnya jadi permanen. Ya, rambutnya jadi ditanam secara permanen ini tidak diperbolehkan. Oke, baik. Kemudian sekarang berhias. Nah, ya kan? Ini kan perempuan ini kaitannya dengan menjaga kehormatan diri itu kan kaitannya dengan berhias ya. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah itu melaknat orang-orang yang mentato dan orang-orang yang ditato. Wal mutanammisat dan orang-orang yang mencukur atau mencabut alisnya. Wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Kemudian orang yang mengikir giginya untuk keindahan, ya, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berhias yang terlarang kalau dari hadis itu ya, pertama, tidak boleh mentato, tidak boleh mencukur dan mengerik alisnya, tidak boleh mengikir giginya, ya, kemudian merubah ciptaan Allah secara permanen. Contoh tato itu dengan cara menyuntikkan tintanya. Kalau menyuntikkan tinta jadi nggak boleh, ya, seperti sulam bibir, kemudian sulam alis, ya. Kalau disuntikkan tinta ke bawah kulit ini jadi tidak boleh. Mencukur alis, nah ini juga nggak boleh. Mengikir gigi nggak boleh. Mengubah ciptaan Allah, contohnya operasi implan payudara. Teman-teman tahu ya operasi implan payudara ya. Anggaplah ini payudara. Nah ini di bagian bawah, ini disilet. Habis itu dimasukkan silikon ke dalam payudaranya, terus dijahit lagi sebelah sininya. Ya, nanti kalau udah expired silikonnya, jahitannya dibuka lagi,
dikeluarin silikon yang lama, diganti dengan silikon yang baru, dijahit lagi. Ya. Jadi payudaranya bongkar pasang tiap sekian tahun sekali. Dan harus melakukan perawatan secara berkala. Karena kalau tidak dirawat secara berkala dan silikonnya pecah di dalam, bisa meninggal dunia. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kemudian operasi hidung. Hidungnya udah normal, lubangnya ngadep ke bawah, ya, masih bisa bernafas, masih aja diotak-atik. Struktur tulangnya diganti, nah ini semuanya tidak diperbolehkan. Karena itu mengubah ciptaan Allah secara permanen. Nah, ada lagi nih bedah kecantikan ya. Tadi yang terlarang nih, tadi dah. Nah, yang diperbolehkan ada nggak sih bedah kecantikan kalau kita mau operasi? Ternyata ada yang diperbolehkan. Pertama, bedah kecantikan yang diperbolehkan adalah untuk memperbaiki aib. Seperti contohnya, ada anak yang lahir dalam keadaan bibirnya sumbing, ya, boleh nggak dioperasi? Boleh, karena itu aib. Normalnya manusia lahir dengan bibir yang tidak sumbing. Maka kalau ada keanehan dan cacat ketika di bibirnya dan itu membuat dia insecure, maka boleh dia itu mengoperasi bibirnya tersebut. Atau misalnya ada anak lahir kelebihan jari. Harusnya tangan kanan jarinya 5, ini kok malah ada 6. Boleh dilakukan operasi pemotongan salah satu jarinya, ya, agar bisa menjadi normal. Kemudian ada orang lahir dalam keadaan sempurna, cantiknya luar biasa, masya Allah. Tapi naudzubillah ternyata dia kecelakaan luka bakar, sehingga wajahnya itu ya kan luka bakar nih, ya, maka harus diobati, dioperasi. Biar apa? Biar wajahnya yang kena luka bakar ini bisa terselamatkan. Nah, berikutnya untuk menambah organ yang kurang. Kalau tadi kelebihan jari, ini malah kekurangan jari. Atau misalnya cacat bawaan. Misalnya lahir nggak punya hidung, atau lahir matanya cuma 1, lahir lubang hidungnya cuma 1. Nah, ini semuanya boleh untuk dilakukan penambahan dengan sesuatu yang sintetis. Ya, ini boleh. Karena apa? Karena untuk memperbaiki aib. Nah, sekarang apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait mengurus diri kita? Orang yang mengurus orang lain tapi tidak mampu mengurus dirinya sendiri, ini juga bukan muslim yang sempurna. Bukan muslimah yang kafah. Ya. Maka khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang termasuk fitrah. Al-khitan, yaitu khitan buat laki-laki, buat perempuan tidak wajib. Wal istihdad, dan mencukur bulu kemaluan. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku. Wa natful ibt, dan mencabut atau mencukur bulu ketiak. Wa qassus syarib, dan memangkas atau memendekkan kumis. Hal-hal sedetil ini Rasulullah pun concern, ya. Masih Rasulullah atur dalam syariat Islam, sedetil ini diatur. Untuk kerapihan diri kita, untuk kebersihan diri kita, agar kita tidak abai dalam merawat diri kita. Katanya mau menjaga kemuliaan dan kehormatan diri, tapi badannya enggak dirawat, baunya minta ampun karena bulu-bulu di ketiaknya udah 3 bulan enggak dipotong. Nah, ternyata dimohon maaf kemaluannya banyak sekali bakteri karena banyak bulu-bulu di sana yang tidak pernah dibersihkan, khususnya setelah mengalami haid. Ya. Nah, makanya Rasulullah concern tentang merawat diri ini. Nah, dari hadis tersebut kita mengambil kesimpulan apa saja yang dianjurkan oleh Nabi. Khitan. Khitan ini kalau untuk laki-laki hukumnya wajib, sedangkan untuk perempuan hukumnya khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib buat perempuan, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya.
Kemudian membersihkan bulu kemaluan, ini minimal 40 hari sekali. Kalau sudah panjang sebelum 40 hari, ya kita bersihkan. Kemudian memotong kuku, ya, sunnahnya di setiap hari Senin, Kamis, atau Jumat, atau seminggu sekali deh, gitu ya. Kita pilih paling bagus di hari Jumat. Kalau misalnya lupa, ya lupa Jumatnya, ya udah entar hari Seninnya atau hari Kamisnya. Kemudian membersihkan bulu ketiak, ya, ini minimal 40 hari sekali. Kemudian memendekkan kumis. Kalau di masa Nabi fungsinya untuk berbeda penampilan dengan para Yahudi di zaman itu. Jadi di zaman Nabi kaum Yahudi itu suka memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot. Lalu kata Nabi, khaliful Yahuda, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Maka akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumisnya, ya. Kemudian mencukur dan memotong. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Mencukur dan memotong yang dianjurkan adalah memotong bulu kemaluan, kumis, kemudian bulu ketiak, dan juga kuku. Yang dilarang untuk dipotong adalah pertama uban. Uban ini hukumnya makruh untuk dipotong, sedangkan alis itu hukumnya haram. Ya, uban itu makruh dipotong, sedangkan alis hukumnya haram untuk dipotong atau dikerik. Sedangkan yang boleh bulu kaki, bulu badan, rambut, mau dipotong boleh-boleh saja. Yang penting ketika kita potong rambut tidak menyerupai laki-laki, ya. Oke. Nah, teman-teman, urutan memotong kuku nih dari mulai jari telunjuk yang kanan. Ini, terus ini, terus ini. Ya, jadi ibu jari tangan itu adalah yang terakhir. Tapi boleh nggak kalau kita tidak mengikuti ini? Boleh-boleh saja. Yang penting jangan biarkan kuku kita ini panjang-panjang. Karena yang suka memanjangkan kuku itu adalah syaitan. Dan syaitan itu sukanya berdiam diri di ujung kuku yang kotor. Biasanya kalau orang kukunya panjang, dipakai buat garuk-garuk sana, garuk-garuk sini, ada hitam-hitam ujung kukunya. Nah, disitulah tempat bersarangnya para syaitan. Ya, nah ini larangan mencabut uban dari Nabi. Kata Nabi, uban itu adalah cahaya seorang muslim. Nanti di hari kiamat kita akan butuh pencahayaan yang menjadi guidance kita untuk mencari pintu surga. Ya, kalau kita nggak punya sumber cahaya, rugi sekali. Maka uban itu salah satu sumber cahaya kita di hari kiamat. Kemudian Nabi juga melarang, ya, jangan cabut uban, kata Nabi. Ya kan? Karena apa? Karena kalau ada orang yang menua dalam keadaan Islam, maka setiap kali ubannya itu nongol, maka akan dicatat satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Kemudian kalau misalnya ada orang punya tumbuh uban dalam keadaan muslim, ya, itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Oke. Nah, berikutnya kita akan bicara soal parfum. Parfum itu ada yang haram buat perempuan, ada yang boleh. Jadi jangan lebay ya, kita yang melihat cewek pakai parfum langsung dikata-katain pezina. Wah, ini lebay. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kalau ada orang perempuan pakai parfum, memakai wangi-wangian, tapi dengan niatan untuk menggoda dan memikat laki-laki yang tidak halal buat dia, untuk lewat kesekian banyak laki-laki, ya, terus laki-laki itu terpikat. Ini perempuan kayak wanita pezina. Tapi kalau perempuan ini pakai parfum bukan untuk godain cowok-cowok, enggak ngelewatin kumpulan cowok-cowok, tapi niatnya untuk menyembunyikan bau badannya, it's okay sebetulnya. Ya,
Parfum lelaki itu tercium wanginya, tapi tidak nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita itu nampak warnanya, namun tidak tercium wanginya. Tuh ya. Jadi ada parfum yang boleh buat laki-laki, buat perempuan. Begitu juga Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, boleh buat perempuan menggunakan parfum di luar rumahnya. Ya, yang penting wanginya itu tidak terlalu mencolok. Seperti wangi warat dan yasmin. Warat itu wardah. Wardah itu rose, ya, bunga mawar. Wanginya mawar atau wangi yasmin melati. Jadi boleh-boleh aja, nggak ada masalah, ya. Apalagi kalau parfumnya itu digunakan untuk atau diniatkan untuk menyenangkan hati suaminya, gitu ya. Nah, parfum beralkohol ini juga sudah dibahas oleh para ulama, baik di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama dan di dalam muktamarnya Majelis Ulama Indonesia. Itu boleh-boleh saja di dalam parfum ada alkohol, karena alkohol yang ada di dalam parfum itu adalah jenis etanol yang berbeda dengan jenis alkohol untuk memabukkan, untuk meracik minuman yang memabukkan, ya. Jadi beda. Sebagaimana kita boleh nggak sih kita pakai hand sanitizer ada alkoholnya? Boleh. Karena alkohol di dalam hand sanitizer itu tidak seperti alkohol yang digunakan di dalam minuman keras, sehingga tidak bisa disamakan hukumnya. Kalau minuman keras ada alkoholnya, yaitu berstatus sebagai khamr karena bisa memabukkan. Tapi kalau alkohol yang ada di dalam hand sanitizer, begitu juga yang ada di dalam parfum, itu tidak membuat orang mabok karena jenis alkoholnya berbeda, sehingga tidak sama dan tidak bisa dihukumi sebagai khamr, ya. Jadi silakan saja. Baik, teman-teman semuanya, ini tentang alkohol. Terakhir saya akan bicara tentang tabaruj sebelum kita bicara tentang sebelum kita buka tanya jawab, ya. Di sini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah terdahulu. Tabarruj itu artinya berhias dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang kemudian ditafsirkan berbeda-beda oleh para ulama. Oleh Al-Imam Ma'mar bin Rashid, ya, tabarruj itu artinya antukhrija mahasinah. Wanita yang keluar rumah dan menampilkan kecantikannya yang tidak biasanya. Kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, tabarruj itu adalah idharuz zinah wa ibrazul mar'a mahasinah lirrijal. Ini yang paling harus kita garis bawahi, lirrijal. Jadi tabarruj itu adalah ketika menampakkan hiasan dan riasan serta kecantikannya yang mana memang tujuannya untuk memikat kaum lelaki. Jadi tabarruj itu sebetulnya tidak hanya dari sikap dan perbuatan, tapi ada di dalam hati. Kalau diniatkan untuk memikat laki-laki yang bukan mahram, maka tidak diperbolehkan. Kemudian Al-Mufassir Muqatil bin Hayyan juga mengatakan, tabarruj yang merupakan sikap bersolek orang-orang wanita jahiliyah itu adalah mereka yang mengenakan kerudung di kepalanya tapi tidak melilitnya. Jadi kerudungnya orang Arab itu kan panjang, bukan kerudung yang tinggal pakai gini kayak kita. Jadi kayak semacam pasmina, diginiin doang tapi tidak dililit sehingga lehernya kelihatan. Ya, jadi lehernya, dadanya kelihatan cuma disampirin begini doang. Kemudian dia juga tidak menutup perhiasan. Jadi kalungnya kelihatan, lehernya kelihatan, kupingnya nggak ditutup, antingnya nggak ditutup, maka ini juga termasuk bagian dari tabarruj. Ya, tapi kalau kita udah menutup seperti gini nih, udah pakai kerudung kayak gini kayak teman-teman semua, kalungnya nggak kelihatan, antingnya nggak kelihatan, kuping dan leher yang memakai perhiasan tersebut juga nggak kelihatan, ya berarti tidak bisa dikatakan tabarruj. Itu ya. Dan yang terakhir adalah fikih pergaulan. Intinya ramah boleh, genit jangan. Gitu ya. Bergaul dengan laki-laki itu boleh-boleh saja, asal kita tahu batasannya.
boleh berbicara, boleh dilakukan langsung, boleh WhatsAppan ya. Lagi ada kepanitiaan, kita lagi rapat koordinasi dengan Zoom, dengan WhatsApp group, dengan japri-japrian, it's okay. Ya, dalam batasan-batasan kehormatan sebagai muslim dan muslimah. Harus tetap menjaga izzah, harus tetap menjaga kehormatan diri dan kemuliaan diri. Jangan sampai mentang-mentang boleh WhatsAppan dengan lawan jenis, akhirnya dia WhatsAppannya pakai embeb, ayang embeb gitu ya, pakai mamah papa nikah aja belum, udah pakai umi abi, itu mah ya nggak boleh. Ramah pada tamu, misalnya suami kedatangan tamu, kita ramah pada tamu silahkan, tapi hindarilah menerima tamu lelaki saat tidak ada orang lain di rumah. Jadi kalau ada Pak RT, Pak RW ya lagi ke rumah minta sumbangan iuran RT, kasih aja sumbangannya, nggak usah kita kegenitan. Pak RT kemana aja Pak? Gimana kabarnya? Aduh tambah ganteng aja. Masuk Pak silakan, mau minum jus apa gitu ya. Padahal di rumahnya nggak ada suaminya, nggak ada siapa-siapa. Nah ini jangan. Karena apa? Ini sudah melampaui batas penjagaan izzah dan ifah kita. Jadi harus tetap ya menjaga batasan, ramah boleh, genit jangan. Itu mungkin penyampaian saya yang di materi kali ini. Jika ada tanya jawab, silakan saya kembalikan waktu ke moderator. Mungkin ada yang mau disampaikan dan ditanyakan oleh para peserta. Silakan. Terima kasih Ustazah ini yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa aktifkan mic-nya atau dapat menuliskan pertanyaan melalui room chat di Zoom. Kita punya waktu sampai jam berapa, Mbak MC? Sesi tanya jawab sampai 14.30. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rida. Assalamualaikum, izin bertanya, jika mengikir gigi karena ada masalah yang menyebabkan susah mengunyah, apakah itu diperbolehkan? Ya, jadi kalau memang untuk kebutuhan pengobatan tentu berbeda dengan yang hanya sekedar untuk kecantikan saja. Yang tidak boleh itu giginya udah lazim, udah normal, tapi kurang aja, terus dikikir-kikir, ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang ya giginya rada tajam, di mana-mana orang gigi taringnya itu nggak terlalu tajam lah gitu ya, tapi dia tajam banget. Kalau ngomong aja bisa luka bibirnya saking tajamnya. Akhirnya dia kikir giginya biar ada tumpulan dikit. Tentu boleh saja, nggak ada masalah pada dasarnya, ya kan? Karena untuk kebutuhan, lil hajah, bukan sekedar ingin merubah, bukan sekedar ingin tidak bersyukur, bukan ingin dan lain sebagainya, tapi untuk kebutuhan, nggak ada masalah. Tapi yang dikikir cuman yang itu doang, bukan mentang-mentang gitu ya. Wah, mentang-mentang katanya boleh nih, kikir aja dah semuanya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi yang dikikir hanya gigi yang dia butuhkan untuk ditumpulkan saja. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Lestari. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang laki-laki memakai kalung dan cincin seperti cincin tunangan misalnya? Dan jika memotong rambut, maka sebaiknya potongan rambut itu digimanakan Ustazah agar tidak menjadi sambungan rambut orang. Jazakillahu khair. Bagaimana seorang laki-laki memakai kalung? Laki-laki kalau pakai kalung ya menyerupai perempuan ya, kecuali kalau memang ada dalam satu komunitas yang memang kalungnya itu khusus buat laki-laki. Misalnya di suku-suku tertentu gitu ya, para suku itu disuruh pakai kalung tertentu, kalung dari buah apa gitu kan, ya sudah. Ya di sini kan yang tidak diperbolehkan memakai kalung yang memang lazimnya dipakai oleh perempuan, pakai kalung emas, pakai kalung yang apa sih perak, pakai kalung yang dipakai oleh cewek-cewek remaja zaman sekarang, ya itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena memang kalung itu dipakainya untuk perempuan sebetulnya, bukan untuk laki-laki.
Nah, kalau misalnya dalam satu komunitas ada memang kalung buat cowok, ya silakan saja kalau memang itu didesain untuk cowok. Seperti misalnya gini, di dalam kebiasaan adat budaya kita yang suka pakai rok itu cewek. Bapak-bapak pakai rok, ya pasti dikatain bencong gitu ya. Tapi beda dengan di Scotland. Di Skotlandia sana, cowok-cowoknya itu biasa pakai rok yang dari kain wool. Depan panjangnya selutut, belakang panjangnya sebetis. Nah ini nggak ada masalah. Karena memang di sana rok itu memang didesain buat cowok. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dalam satu komunitas yang kalungnya itu memang didesain untuk cowok, ya silakan. Tapi kalau misalnya cowok itu pakai kalung yang memang didesain untuk cewek, ya itu nggak boleh. Cincin misalnya. Cincin itu kalau sekarang kan udah genderless ya. Ada yang genderless, ada yang genderless itu seperti cincin tunangan. Cincin tunangan silakan saja selama itu tidak terbuat dari apa? Dari emas. Kalau terbuat dari emas, ini kan yang tidak diperbolehkan. Misalnya, yang laki-laki pakai cincin batu akik gitu ya. Nah, cincin batu akik itu kan buat laki-laki sebetulnya. Ya, jadi ada cincin yang khusus laki-laki seperti batu akik, ada cincin buat perempuan, ada yang genderless. Kalau yang genderless biasanya yang cincin tunangan atau cincin emas, cincin pernikahan, tapi pastikan tidak terbuat dari emas. Karena kalau terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Kalau kita motong rambut, maka sebaiknya potong rambut itu digimanakan. Yang penting jangan dijual ke salon. Mau dipotong-potong kecil-kecil kah? Mau ditimbun kah? Mau diapain? Terserah. Mau dibuang ke tempat sampah juga silakan, setelah dipotong kecil-kecil terserah gitu kan. Tapi kalau dijual ke salon jangan. Karena kalau dijual ke salon berarti akan berpotensi dijadikan jasa hair extension. Hair extension itu adalah proses penyambungan rambut dari rambut-rambut orang yang dijual. Biasanya yang dijual ke salon itu rambut yang dirawat dengan perawatan mahal yang bagus gitu ya. Seperti rambut-rambutnya artis misalnya. Berikutnya. Baik, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah upload foto termasuk dalam tidak menjaga izah? Terima kasih, jazakillah khair. Tergantung fotonya. Kalau fotonya itu dalam keadaan terhormat, foto keluarga, meluk ayah dan ibu, senyumnya wajar, nggak ada masalah. Yang tidak menjaga ifat, tidak menjaga izah, itu fotonya itu, yang kalaupun kita berbuat seperti itu di publik, kita pasti malu. Contoh, melet-melet. Gitu ya, kayak gitu. Coba, seandainya kita berada di publik, ada di satu panggung, di studio, malu nggak kita berpose seperti itu? Malu. Kalau malu kenapa diupload? Diupload itu seakan-akan kita berpose seperti itu di depan banyak orang. Ya kan? Tapi kalau kita berpose biasa, ya kan? Kita menggandeng tangan ibu kita, kemudian merangkul tangan teman kita, yang kalaupun kita melakukannya di dunia nyata, di tengah-tengah banyak orang, kita tidak akan malu. Biasa saja. Nah, ya berarti nggak ada masalah dong. Nutup auratnya dengan sempurna, bajunya wajar-wajar saja, riasannya wajar-wajar saja, posenya juga nggak ada masalah. Coba kalau melet-melet di depan publik, di kondangan banyak orang, melet kayak begitu, malu nggak? Malu. Kalau malu kenapa diupload? Kan gitu ceritanya, ya kan? Atau misalnya dengan cowok, ya foto berduaan dengan cowok, itu jaga izah nggak? Ya nggak. Coba kalau misalnya kita lagi di depan orang tua, lagi berpose seperti itu di samping cowok kita begitu, malu nggak? Ya kalau malu berarti itu tidak menjaga izahnya. Jadi silakan upload, tapi dengan pakaian yang sopan yang menutup aurat, dengan pose yang sewajarnya, yang jikapun itu kita lakukan di dunia nyata di depan banyak orang real secara nyata, kita pun tidak merasa malu, tidak merasa keberatan, dan tidak menurunkan harga diri kita. Gitu kira-kira. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Miss Rina. Izin bertanya Ustazah,
mengapa kita harus menutup aurat kita di hadapan non-muslimah? Terima kasih Ustazah. Jazakallahu khairan. Jadi menutup aurat itu masuk dalam ibadah mahdhah. Jadi ibadah di dalam syariat Islam itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah maqulatil ma'na. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tidak bisa dinalar dengan logika. Itu ibadah mahdhah. Kemudian ibadah maqulatil ma'na adalah ibadah yang standarnya bisa kita terawang atau kita bisa pikirkan atau kita bisa nalar dengan logika. Contoh ibadah maqulatil ma'na yang bisa dinalar dengan logika adalah sedekah. Kita ingin bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Maka logika kita akan berjalan. Siapa menurut kita orang yang tidak mampu? Siapa menurut kita orang yang butuh untuk kita sedekahi? Ya, siapa kira-kira yang memang butuh uluran tangan kita? Itu ada reasonnya. Tapi kalau ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang kuncinya sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh, nggak bisa dinalar dengan logika. Contohnya adalah sholat. Kenapa maghrib harus 3 rakaat? Kenapa subuh harus 2 rakaat? Bukankah waktunya sama-sama sangat terbatas? Kenapa maghrib itu, isya itu durasinya sangat panjang? Kenapa zuhur dan asar itu durasinya harus kurang lebih sepadan? Itu semuanya ibadah mahdhah. Tidak bisa kita atur dengan logika kita, nggak akan nyampe logika kita. Kenapa kalau kita kentut harus wudhu ulang? Kenapa nggak dicuci aja tempat keluarnya kentut? Itu nggak bisa dinalar dengan logika. Maka memakai menutup aurat itu masuk dalam ibadah mahdhah yang tidak bisa dinalar dengan logika. Mau dia cantik tidak cantik, seksi tidak seksi, itu semuanya disuruh tutup auratnya. Kalau dia termasuk ibadah yang bisa dinalar dengan logika, harusnya yang nggak cantik nggak usah ditutup kerudungnya. Toh orang nggak syahwat juga sama dia. Yang cantik aja suruh tutup auratnya, kan begitu. Tapi karena menutup aurat ini bukan ibadah yang maqulatil makna, dia adalah ibadah yang mahdhah yang tidak bisa dinalar dengan logika, maka standarnya semua sama. Yang penting dia perempuan, dia punya aurat, tutup. Ya, batasannya sama. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram berarti seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, gitu ya. Nah, bagi mereka yang mewajibkan cadar, mau cantik tidak cantik tetap wajib pakai cadar. Bagi yang tidak mewajibkan cadar, mau cantik tidak cantik tidak wajib cadar. Jadi standarnya itu bukan masalah kecantikan seksi dan tidak seksi. Tapi sam'an wa ta'atan, kita dengar, kita patuh, kita tidak bisa menalar dengan logika. Gitu ya kira-kira. Kenapa sholat harus menutup aurat? Kalau di hadapan manusia di masjid mungkin nutup aurat. Kalau di rumah matiin lampu gelap-gelapan boleh nggak sholat sambil telanjang? Ternyata nggak boleh juga. Artinya ini bukan ibadah yang bisa diukur dengan logika. Tapi dengan perintah yang tidak bisa dinalar dengan logika, kita dengar, kita patuh. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Adam untuk tidak mendekati satu buah di dalam surga tanpa ada alasan. Allah tidak memberikan alasan pada Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah sekedar ingin mengukur ketaatan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Begitu juga kita. Allah ingin kita patuh sampai di mana sih batas kepatuhan kita sebagai seorang muslimah. Gitu kira-kira. Jadi kalau ditanya alasannya apa? Tidak ada alasannya. Karena itu memang ibadah yang tidak bisa dinalar dengan logika. Pertanyaan selanjutnya dari Nina. Assalamualaikum Ustazah. Apakah perempuan boleh memakai celana panjang? Boleh dong, nggak ada masalah. Selama celana panjangnya longgar, tidak tipis, tebal, menutup auratnya, kenapa nggak boleh? Apakah pakai celana panjang itu menyerupai laki-laki? Ya enggak dong. Yang ada kalau bapak-bapak pakai celana kulot, dia yang menyerupai perempuan, gitu loh. Ya, dia yang nyerupai perempuan, mana ada bapak pakai kulot. Kecuali kalau misalnya celana panjangnya ketat. Jadi bukan masalah dia itu menyerupai laki-laki sebetulnya, tapi masalah ketat dan tidak ketatnya. Kalau celana panjangnya itu ketat misalnya, nah ini paling yang jadi masalah.
tapi masih bisa kita atur dengan cara apa? Atasannya mungkin bisa kita panjangin sampai lutut misalnya, ya kan? Misalnya kita pakai celana nih, celana berbahan gitu kan. Terus atasnya kita pakai tunik sampai lutut misalnya. Yang menutupi aurat, bahannya tidak menerawang, it's okay, nggak ada masalah, ya kan? Apalagi kalau misalnya celananya, kalau celana jeans boleh nggak? Kalau itu buat jadi dalaman gamis, kenapa tidak? Kalau orang pakai gamis, dalamnya nggak di double lagi dengan celana yang betul-betul nempel di badan, susah kalau misalnya mau bepergian jauh, ya, apalagi kalau berkuda, apalagi kalau naik kendaraan, mau transportasi umum, susah. Jadi kalau pakai jeans doang, terus atasannya ketat, jangan. Tapi kalau pakai jeans, tapi tuniknya sampai selutut, atau jadi dalemannya gamis, silakan saja, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi yang jadi masalah itu apakah dia bolong-bolong, apakah dia ketat, apakah atasannya juga ketat, itu yang jadi masalah, bukan sekedar tidak boleh memakai celana panjang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Anggun. Assalamualaikum Ustazah. Boleh nggak sih kita dandan ditampakkan kepada teman-teman kita? Saya punya circle rohis, akhwat, dan ikhwat. Kalau nggak dandan, saya pucat terus kantung mata saya besar. Tapi kemarin saya dandan, terus saya dipuji cantik Ustazah. Malu juga sayanya. Gimana ya Ustazah? Wanita itu sudah fitrahnya ingin tampil cantik. Makanya para pujangga itu ya mengatakan, jadi bahasa Arabnya wanita itu mar'ah. Bahasa Arabnya cermin itu mir'ah. Al-mar'atu wal mir'atu juz'un la yatajazza. Wanita dengan cermin itu adalah satu kesatuan. Seperti satu keping koin gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang fitrahnya seorang wanita itu ingin tampil cantik. Nggak ada wanita dikatain cantik terus tersinggung, tuh nggak ada. Yang namanya perempuan kalau dandan agar menutupi kepucatannya, ya nggak ada masalah sebetulnya. Masalahnya di mana? Selama dandanannya itu tidak melanggar syariat, kenapa tidak boleh? Misalnya, dia tidak mencukur alisnya, dia tidak berdandan terlalu tebal, dia berdandan misalnya dia pakai concealer, biar apa? Biar kantung matanya tidak terlalu kelihatan, ya kan? Dia pakai concealer. Kemudian alisnya yang tidak rata dan berantakan nih, kayak alis saya nih kan berantakan ya. Terus dirapiin pakai pensil alis, ya kan? Bibirnya yang pucat banget dia tutup dengan warna lipstik yang sesuai dengan warna kulitnya. Kemudian wajahnya yang kusam dia tutup dengan bedak. Masalahnya di mana? Nggak ada satupun ulama yang mengatakan haram wanita berdandan gitu, enggak. Selama dandannya itu masih masuk akal, tidak berlebihan, dan tidak diniatkan untuk memikat dan menggoda laki-laki yang tidak halal buat dia. Agar dia bisa diterima oleh teman-temannya, agar dia bisa menjadi pede, untuk menghilangkan rasa insecure-nya. Dia melihat teman-temannya pada cantik-cantik dan saya bisa kok lebih baik dari saya. Dan misalnya kalau dia sepucat itu susah cari kerja pasti. Apalagi misalnya pekerjaannya menuntut untuk menerima klien, dia konsultan, dia psikolog misalnya. Coba kalau kita ke psikolog gitu ya, ketemu psikolog pucet banget ya, kita mau curhat aja udah nggak pede. Ya dia ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana mau ngurusin masalah gue, kan gitu. Atau misalnya dia jadi dokter gigi gitu kan ya, dia mau harus senyumnya indah jadi dokter gigi. Ya gimana kalau misalnya kita mau ke dokter gigi mukanya aja pucet, kusem begitu nggak pakai bedak. Ya kan, nggak ada masalah. Dandan itu sewajarnya, nggak ada masalah. Selama tidak berlebihan dan tidak diniatkan untuk menggoda laki-laki yang tidak halal buat dia. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Hatiki. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya terkait tanam bulu mata. Bagaimana hukumnya bagi perempuan yang pasang bulu mata? Lalu saat berwudu, apakah wudunya tersebut batal atau bagaimana Ustazah? Tanam bulu mata itu biasanya pakai lem. Kalau pakai bulu mata palsu itu masih mending. Karena kalau pakai bulu mata palsu itu cuma dilem di ujungnya terus ditempel. Begitu dia mau berwudu dibuka terus dihilangin
lemnya itu ya kan dengan makeup remover. Lalu dia berwudu, gampang. Yang jadi masalah pada saat melakukan eyelash atau bulu mata extension itu setiap helai bulu matanya itu di extend, ditempeli dengan bulu mata palsu, sehingga setiap bulu matanya itu jadinya lebih panjang, terus dilentikin, terus dikasih maskara, jadi indah banget gitu. Indahnya sih iya, tapi ribet. Kenapa? Karena kalau kita berwudu atau mandi junub, berarti bulu mata kita yang palsu. Jadi terhalang untuk dibasahi oleh air wudu dan air untuk mandi janabah. Maka kalau dia itu melakukan tanam bulu mata itu sebetulnya bulu matanya bukan ditanam ke dalam kulit kelopak mata, enggak. Tapi ditanamnya itu ditempelin ke bulu mata kita satu persatu dengan lem. Nah, jadi bulu mata yang aslinya itu ketutupan sama lem, dan namanya lem itu pasti waterproof, anti air. Jadi kalau dia mau melakukan itu, setiap kali mau wudhu, copot lagi. Copot lagi, wudhu lagi, pasang lagi, copot lagi. Lamaan masangnya daripada wudhunya, gitu ya. Untuk apa seribet itu? Jadi nggak usah melakukannya. Apalagi kalau yang ditempelin adalah bulu mata asli manusia, itu haram, ya kan? Tapi kalau bulu mata palsu atau sintetis kan tadi para ulama beda pendapat, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Tapi yang membolehkan pun tetap mengharuskan dicopot kalau berwudu. Karena kalau tidak, maka bulu mata yang asli itu jadi tidak terbasahi dengan air wudu karena terhalang lem yang waterproof untuk menyambung dengan bulu mata palsu tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Kebetulan di mes, kamar saya tetanggaan sama kamar teman perempuan yang nonis. Dan otomatis tiap hari ketemu. Apakah saya tetap harus menutup aurat yang sesuai dianjurkan? Iya. Iya tetap harus memang. Karena apa? Karena dia bukan muslim ya. Sebagaimana misalnya kita nih tinggal satu atap dengan ipar. Ya tetap harus pakai kerudung tiap keluar kamar. Gimana lagi, ipar itu kan bukan mahram. Jadi tetap harus pakai kerudung. Begitu juga kalau kita berinteraksi dengan wanita yang bukan muslimah. Jadi tetap ya harus, ya kalau nggak mau ribet pakai daster aja kali ya, pakai daster, pakai kerudung. Kerudungnya nggak usah lebar-lebar banget, yang pendek aja kerudungnya, yang penting sedada aja gitu kan. Yang sedada, terus pakai daster yang panjang, nggak ada masalah. Yang simpel-simpel aja gitu kalau untuk yang sehari-hari berinteraksi. Tapi kalau harus menutup atau tidak ya harus. Namanya jika dia non-muslim. Selanjutnya, izin bertanya Ustazah, disebutkan dilarang mencukur dan mengikir alis. Apabila mencabut, apakah hukumnya sama? Mencabut, mengikir sama. Mencabut, mengerik, yang penting menghilangkan dari dari dasarnya, dari kulitnya. Kalau misalnya nih ada alis nih yang agak panjang, ada satu alis nih yang panjang sendiri, lalu kita ratain samain panjangnya dengan alis yang lain, ya enggak. Yang enggak boleh itu sampai ke kulit kita, dikerik sampai kulit nih, sampai dasar kulit. Dicabut, dikerik itu sama aja nggak bolehnya. Oke. Selanjutnya izin bertanya Ustazah, jika sudah terlanjur disulam alis atau bibir, apakah boleh dihilangkan dengan cara di laser? Iya boleh. Sama seperti orang yang udah terlanjur ditato ya, boleh nggak di laser? Boleh. Tapi harus nggak? Nggak harus. Kalau memang melaser itu membuat dia merasa tersakiti, ya, maka ya nggak usah. Tunggu aja sampai nanti selesai sendiri efek tintanya, tapi jangan diulangi lagi. Tapi saya baru tahu ternyata nggak boleh, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau di laser saya takut sakit, ya udah nggak usah. Tapi boleh nggak di laser? Boleh kalau tahan sakitnya. Tapi kalau nggak tahan sakitnya ya nggak harus. Jadi boleh di laser tapi tidak harus. Ya, tinggal nanti kan hilang sendiri efek tato alisnya, ya kan? Sampai berapa lama gitu kan? Bisa bertahun-tahun sih kalau tato alis. Tapi kalau sulam alis itu kan
berbulan-bulan ya, tapi kalau tato alis itu bisa sampai lama sekali. Kalau memang dia tahan dengan laser, silahkan. Atau dicari laser atau apapun yang tidak menyakitkan misalnya, silakan saja. Tapi kalau misalnya tidak sanggup karena sakitnya atau tidak ada dananya, pada dasarnya tidak harus. Tinggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya, atas ketidaktahuannya selama ini, dan semoga atas rahmat dan kasih sayang Allah ampuni dia. Ya, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama suatu saat nanti ketika efek tatonya sudah hilang. Selanjutnya, bagaimana hukum perempuan memakai celana, terutama celana kulot atau longgar? Gimana? Bagaimana hukum perempuan memakai celana, terutama celana kulot atau longgar? Tadi udah saya jawab, celana panjang. Ya, selanjutnya ada dari Tiara, bagaimana pendapat Ustazah mengenai perempuan yang menyatakan perasaan pada laki-laki yang ia sukai supaya membalas cintanya? Apakah hal tersebut sama dengan menurunkan kehormatan diri? Lantas bagaimana sikap kita menghadapi curhatan seorang teman yang sedang dalam fase tersebut? Jazakillah khair. Di masa Rasulullah pun ada wanita yang jatuh cinta lebih dulu ke si laki-laki. Tapi agar tidak menurunkan izzahnya, agar tidak menurunkan ifahnya, maka dia itu meminta orang lain untuk menyampaikan, utamanya dari pihak keluarga. Seperti Sayyidah Khadijah misalnya. Beliau menyampaikan keinginannya nggak langsung nodong Nabi Muhammad, enggak. Nyuruh orang lain siapa? Pegawainya yang dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa namanya? Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi Maisarah ini adalah pegawainya Sayyidah Khadijah yang kemana-mana nemenin Nabi Muhammad. Udah chemistry lah Nabi Muhammad dengan Maisarah. Udah temenan lah gitu ya, sesama laki-laki yang sama-sama pegawainya atau mitranya Sayyidah Khadijah. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah adalah salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW yang juga naksir Nabi Muhammad duluan. Beliau ini menyampaikan kepada salah seorang saudaranya ya untuk menyampaikan pada Nabi. Jadi boleh disampaikan langsung tapi dengan perantara. Karena kalau disampaikan langsung nembak, itu pernah juga terjadi pada Nabi. Ada seorang wanita menyampaikan langsung pada Nabi, ya Rasulullah, wahabtu nafsi ilaik. Saya serahkan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Maksudnya minta dinikahi. Tapi Nabi tidak menjawab apapun. Dibiarin aja sama Nabi. Sampai pada akhirnya ada seorang sahabat yang minta izin pada Nabi untuk menikahi perempuan tersebut. Jadi kalau kita melihat jejak langkah Nabi Muhammad selama ini gitu ya, ada yang Nabi ngelamar yang perempuan, ada yang perempuan yang nyampaikan perasaannya pada Nabi tapi nggak langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung menyampaikan pada Nabi malah nggak diiyain oleh Nabi, malah nggak dikonfirmasi. Yang menyampaikan lewat perantara, ya itu malah dikonfirmasi. Yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Jadi buat perempuan, agar kita tidak terlalu menurunkan harga diri kita banget, carilah orang lain yang bisa menyampaikannya, agar kalau kita menyampaikannya langsung pada dia, terus dia nggak suka sama kita, wah jatuh banget nih rasanya kehormatannya, gitu ya. Cari orang lain yang bisa menyampaikan, cari perantara, cari comblang kalau tanda kutip gitu ya, atau siapalah yang kira-kira bisa kita percayai untuk menyampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzia. Ustazah, bagaimana hukumnya jika seorang muslimah bertamu ke rumah ikhwat tanpa didampingi dengan mahram perempuan tersebut? Bareng-bareng nggak? Kalau cuma sendirian mah jangan. Kalau cuma sendirian jangan. Tapi kalau misalnya bareng-bareng, misalnya ya, ada laki-laki, saya misalnya ingin bertamu, saya sendirian, ya tentu menurunkan izzah saya. Kalau cuma saya sendirian. Tapi kalau saya ngajak teman, ngajak keluarga, ngajak guru atau apa, silakan. Tapi kalau sendirian, ya turun dong izzahnya, ya kan? Sebagaimana laki-laki juga.
laki-laki sendirian ke rumah seseorang yang sudah jadi istri. Misalnya saya punya teman alma mater dulu misalnya. Dia sendirian datang ke rumah ini. Sopan nggak? Enggak sopan. Karena saya udah jadi istri orang. Kalau saya belum jadi istri orang, nggak ada masalah. Tapi kalau ada laki-laki bertamu ke rumah saya ini, mencari saya dan bertamu ke saya, nggak sopan. Begitu juga kalau ada perempuan. Misalnya suami saya punya teman dulu waktu SMA atau pas kuliah gitu ya. Bertamu sendirian nyari suami saya. Wah, saya bakalan tersinggung. Sebagaimana suami saya juga bakalan tersinggung kalau saya ada teman dulu sendirian bertamu. Minimal dia bawa istri sama anak-anaknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bertamu ke rumah si laki-laki tadi, jangan sendirian. Kalau bisa didampingi mahramnya silahkan, kalau tidak minimal dengan beberapa temannya agar tidak sendirian. Karena kalau cuma sendirian, nanti bisa menurunkan izahnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum untuk seorang muslimah yang akan melakukan ta'aruf dengan salah satu ikhwan, yang dimana ikhwan tersebut ingin melihat rambut kita, dengan alasan takut bahwa kita tidak punya rambut atau gundul, dan apa yang harus dilakukan? Apakah itu modus ada alternatif lain selain menunjukkan rambut? Itu modus, belum jadi apa-apa udah minta lebih, belum tentu juga kita nerima dia, gitu ya. Belum apa-apa sudah menuntut lebih dari yang menjadi porsinya. Bukan laki-laki yang baik yang seperti itu. Kenapa? Laki-laki yang baik tidak akan menuntut di luar yang menjadi haknya. Ini belum haknya aja udah diminta. Bagaimana mungkin kita bisa menerima laki-laki yang seperti ini? Belum jadi siapa-siapanya kita, udah ngelunjak minta di luar haknya, gitu ya. Berarti laki-laki ini pandai menuntut. Lalu bagaimana alternatifnya? Alternatifnya adalah kita mengobrol, kita persilahkan dia memandang wajah kita, memandang telapak tangan, memandang punggung tangan, udah itu aja. Gitu ya. Kalau misalnya ingin tahu rambut kita, kalau misalnya dia masih ngotot juga ingin tahu rambut kita, perlihatkan foto masa kecil kita sebelum kita balik. Misalnya foto pas kita masih SD. Ini rambut saya pas lagi SD. Ya, oh kamu punya rambut ya? Iya punya rambut. Udah tahu. Warna rambut kita tidak akan berubah kok. Ketika masih SD hitam berarti hitam juga, gitu ya. Itu rambut kita ketika kita masih SD dan kita belum balik. Kalau dia ngotot. Tapi kalau misalnya dia nggak ngotot dan bisa kita kasih pencerahan apa segala macam, ya udah, nggak usah dikasih tahu rambut apa segala macam. Biasanya laki-laki cuma penasaran rambut kita lurus apa keriting. Gitu doang paling, warnanya hitam apa merah kan gitu doang paling, gitu ya. Jadi jangan terpancing untuk memberikan foto kita yang tidak berhijab. Kalau bisa jangan pernah menyimpan foto yang tidak berhijab ketika kita sudah balik, walaupun untuk koleksi diri kita sendiri, karena koleksi kita sendiri ada di handphone bisa hilang, ya kan? Handphone bisa hilang. Clouds misalnya itu juga bisa hilang, di Google Foto itu pun bisa terekspos. Jadi kalau misalnya ada anak kita iseng foto kita nggak lagi pakai kerudung, kasih tahu jangan difoto, karena kita tidak akan pernah tahu ya foto itu akan terekspos kapan. Namanya juga dunia digital seperti sekarang, ketakutnya nanti kita meninggal dunia malah foto kita yang lagi nggak pakai kerudung jadi terekspos, ya. Jadi intinya jangan diberikan informasi foto kita atau rambut kita kepada orang yang melamar kita. Kalau dia itu orang yang baik, pasti dia bisa memahami dan tidak melampaui batas. Pertanyaan selanjutnya dari ini boleh pertanyaan terakhir ya? Oh oke. Ustazah, kan zaman sekarang banyak perempuan pakai kalung yang agak panjang, jadinya kelihatan itu kalung. Apalagi yang pakai kerudung, ada kalung yang panjang khusus untuk yang menggunakan kerudung. Apakah itu diperbolehkan? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan lehernya nggak kelihatan, dadanya nggak kelihatan. Itu kerudungnya, itu kalungnya ada di luar kerudung. Dan memang fashionnya ditaruhnya di luar kerudung, nggak ada masalah. Yang jadi masalah yang tabaruj tadi, kerudungnya itu tidak dililit, artinya rambutnya cuma diginin doang nih, dipasang di atas, ya kan? Terus tidak dililit itu maksudnya lehernya kelihatan, kalungnya kelihatan, anting dan telinganya kelihatan, itu maksudnya tabaruj. Tapi kalau dia udah menutup rapat kerudungnya,
lalu kemudian ada kalung yang ditaruh di luar kerudungnya, ya silakan saja. Karena intinya sebetulnya bukan kalungnya, tapi anggota tubuh yang mengenakan kalung tersebut, yaitu leher atau dada. Baik, terima kasih Ustazah Aini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Kami ingin memberikan tanda terima kasih kepada Ustazah Aini, baik kepada Wildatul Mawadah selaku Ketua Pelaksana untuk menyerahkan sertifikat pembicara kepada Ustazah Aini. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi kepada teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya untuk diaktifkan terlebih dahulu. Apa sudah di foto? Teman-teman, hitungan 1, 2, 3 kita mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Oke, alhamdulillah telah selesai kajian online siang hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, serta dapat menjadi berkah bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Baik, kita akhiri acara kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas undangannya. Saya mohon pamit ya semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Terima kasih semuanya yang udah hadir kajian hari ini.
والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما مناما وغانما مكرما، سالما مناما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ سيما موطني موطني.